Raja-raja di Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Sabah. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil Aur yang hidup 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut. 1. Abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Makrib Sabah. Ibu kota mereka di Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib, yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka mulai diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Sabah meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. 2. Sejak tahun 650 sebelum Masehi sampai tahun 110 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini mereka menanggalkan gelar Makrib dan hanya dikenal dengan Raja-Raja Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Sarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi. Pada masa-masa ini kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabah dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti dengan nama Zafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itu mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz. Ketiga, adanya persaingan di antara kabilah-kabilah yang ada di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan keluarga Qahtan berpisah-pisah, dan mereka termotivasi untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. 4. Sejak tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka, yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula, orang-orang Habasyah dapat merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi yang sedang disibukkan oleh persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Selanjutnya Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol, sehingga menimbulkan banjir besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka, dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen pengikut ajaran Nabi Isa dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada firman-Nya dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Al-Buruj ayat 4. Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryath pada tahun 525 Masehi. Aryath menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah hingga akhirnya dibunuh oleh Abraha, anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryath di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi di bawah kepemimpinan Ma'di Ya'rib bin Saif Ziyazin al-Himyari. Kemudian mereka menobatkannya menjadi raja. Ma'di Ya'rib masih mempertahankan sebagian penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya, meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti Ziyazin.
Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Lihat keterangan lebih lanjut mengenai hal ini di buku Tafhimul Quran dan Tarikh Ard Al-Quran sampai halaman terakhir. Dalam penetapan tahun-tahunnya, ada perbedaan yang cukup jauh pada beberapa referensi sejarah. Pada beberapa ayat Al-Quran, kisah-kisah seperti ini dinyatakan, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Like and subscribe.